Audio Jungle. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, ma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, semua kita di dunia mencari rezeki Allah. Dalam bahasa Indonesia kita sering menyebut rezeki atau rezeki, semuanya sama. Ternyata itu adalah bahasa serapan dari Al-Quran yang kita dapatkan dalam surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Dalam surat Thaha misalnya, ayat 132, la nahnu narzukuka. Ya. Kamilah yang memberi rezeki engkau. Kami tidak meminta rezeki kepada engkau. Apa itu rezeki? Ternyata rezeki ini dapat diartikan al-ajru, ganjaran, pahala, hasil. Bisa juga diartikan pemberian. Ketika disebut wa mimma razaqnahum yunfikun, dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Sebagian yang kami rezekikan kepada mereka bisa diganti sebagian dari yang kami berikan kepada mereka. Apa yang diberikan kepada kita? Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna itu menyebutkan bahwa rizki terbagi dua. Ada rizki yang batin, ada rizki yang zahir. Rizki yang batin adalah rizki kita diwujudkan oleh Allah, lalu diberi cahaya iman oleh Allah. Diberi ilmu oleh Allah. Diberi ketenangan jiwa oleh Allah. Diarahkan ketemu orang-orang yang soleh, yang dekat kepada Allah. Ada rizki yang bukan rizki batin, yaitu rizki yang zahir. Ini yang kebanyakan dipahami banyak orang. Biasanya kalau kita datang ke orang tua atau orang yang senior, didoain, semoga banyak rezeki. Yang terbayang oleh dia adalah fulus. Jika itu yang disebut rezeki, maka teman-teman, tentu orang kaya adalah orang yang paling banyak dapat rezeki di dunia. Tapi ternyata orang kaya, pejabat tinggi, mereka datang kepada kiai-kiai di kampung-kampung, minta doa. Doa itu adalah rezeki. Sahabat-sahabat yang dimakan Allah, jika kita didoakan orang, itu adalah rezeki buat kita. Apa yang mahal dari kolbu sang kiai, sang ulama, syekh, ternyata kekuatan doanya. Maka orang-orang yang dapat kesempatan berdoa dan punya keyakinan berdoa, itulah rezeki terbesar. Inilah yang ada pada mereka. Ternyata orang-orang kaya ini masih bergantung kepada orang-orang yang mungkin secara zahir mereka tidak kaya. Tapi secara batin, dia mempunyai kekayaan yang tiada tara. Itulah warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu disebut Abdul Razak, hamba sang pemaha pemberi rezeki. Rezeki zahir, apalagi rezeki yang batin. Rezeki batin inilah yang paling mahal. Meskipun kadang-kadang ada orang yang sudah diberi rezeki yang batin, dia masih mau mengejar rezeki yang zahir. Sahabat-sahabat yang makan Allah, rezeki yang batin itulah yang sebenarnya jadi tujuan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang yang dapat rezeki zahir dan batin, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Jika kita punya kelebihan zahir, berbagilah kepada ahli zahir dengan harta yang zahir pada diri kita. Jika kita punya ilmu, ilmu kerohanian, ketenangan jiwa, maka berbagilah ilmu mencapai ini kepada orang-orang yang mencarinya. Bagikan kepada mereka, jadikan sebagai zakat pengetahuan kita. Inilah yang dikatakan Imam Ibrahim Ibn Adham. Apa kata beliau kepada ahli hadis yang saat itu sibuk dengan ilmu hadisnya, lupa kemudian mengajarkan hadisnya. Apa kata beliau? Addu zakata ulumikum ya ahlal riwayah, ya ahlal hadis. Tunaikanlah zakat hadismu, zakat ilmumu, wahai ahli riwayat. Setiap kali ada 100 hadis, tunaikan 1 hadis sampaikan kepada orang. Tunaikan kepada orang, ajarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika kita punya kalimat zahir, berbagilah dan tuntunannya sudah jelas. Inilah yang disebut rezeki yang zahir, rezeki yang batin. Lalu yang terakhir, bagaimanakah cara mendapatkan rezeki? Teman-teman yang melakukan Allah, dulu waktu kita kecil, kita dapat rezeki. Rezeki itu dihantarkan oleh ayah ibu kita.
Awalnya mendapatkan ASI, air susu ibu. Kita cuma nangis, ya tahu-tahu ibu sudah datang menghantarkannya. Ketika beranjak remaja, dewasa, dunia berputar. Al-yawm nudawiluha bainan nas. Ada perputaran. Dulu engkau dijemput oleh rezeki, sekarang jemputlah rezeki. Nanti akan berputar lagi satu saat. Kita nanti akan didatangi rezeki. Namun menunggu saat itu tentu tidak mudah. Inilah disebut dengan tajrid. Dalam bab rezeki, ada saatnya kita menjemput rezeki, namanya makom asbab. Ada saatnya kita dijemput, didatangi rezeki. Inilah makom tajrid. Tapi tajrid hakiki, walaupun zahirnya kita menjemput, di kolbu mengatakan, ya Rabb, hakikatnya ini dari engkau. Bahkan Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya mengatakan, haram pada hakikatnya orang menerima pemberian dari makhluk jika tidak melihat campur tangan Khalik di dalamnya. Maka niatkan sugesti diri setiap hari bahwa kita ketika mendapatkan rezeki, menepur rezeki, sebenarnya Allah sedang menghantarkan kepada kita. Di saat itulah, jika ada panggilan nanti untuk berbagi, tidak ada perasaan susah untuk berbagi. Semoga Allah memberi rezeki zahir, batin ke dalam diri, lalu kita bisa merasakan makom asbab menjemput. Dan terkadang kita dijemput, didatangi oleh rezeki. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.